Banser FPI, Ita Rahmawati serukan sebuah pihak jaga suasana. Keberadaan Banser tidak sama dengan masa revolusi. Keberadaan Banser saat ini layak untuk dibubarkan secara adil. Sama dengan organisasi HTI. Harus adil. Bubarkan. 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 Karena mereka menjadi antek-antek penjajah dan antek-antek komunis. Saya ingatkan, jangan coba-coba mereka merendahkan, melecehkan. Masyarakat Indonesia masih perlu bukti bahwa mereka belum berkuasa sudah mau sewenang-wenang. Tidak boleh dibiarkan, ini harus kita lawan. Negara ini milik kita bersama. Negara ini bukan dasarnya agama yang sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Saya umat Islam, saya tahu aturan apa, saya tahu juga ajaran Islam. Jadi jangan sewenang-wenang di negara ini. Dakwahnya malah hilang. Sangat terlibat di beberapa aspek politik. Ini yang justru ingin saya katakan, kembalilah FPI menjadi sebuah front pembela Islam yang ramah, dakwah yang menyejukkan, merangkul semua kalangan, bukan lalu terlibat hal-hal yang politis. Dan politis itu bersifat dinamis. Front pembela Islam ini kan salah satu komponen bangsa. Di Indonesia ini kan ada sosial, ada politik. Nah kalau FPI ikut berpolitik saya rasa ya wajar-wajar aja dan sah-sah aja. Dan kami tegaskan bahwa FPI ini politiknya bukan politik nasi goreng, bukan politik nasi uduk. Kami ini politik mengajukan konsep. Ricu Banser FPI, Ita Rahmawati serukan sebuah pihak jaga suasana. Warga berpartisipasi dalam bentuk tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap Pilkada Damai saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan MH Tamrin, Jakarta, Minggu 16 April. Cucu Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Ita Rahmawati telah menjelaskan kronologi kericuhan antara Badan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama dan Front Pembela Islam di Keramat Lontar, Jakarta Pusat pada Senin 17 April. Ita yang rumahnya disebutkan dikepung oleh FPI ini mengatakan bahwa segala permasalahan dapat diselesaikan secara prosedur hukum. Karena itu Ita yang juga ketua Rela NU DKI Jakarta ini mengajak kepada semua pihak untuk menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu 19 April besok. Mari kita jaga suasana yang baik, tidak boleh ada intimidasi, ujar Ita dalam keterangan tertulisnya yang diterima republika.co.id. Masa depan Jakarta ada di tangan kita semua. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Arko Yuwono, mengatakan insiden kericuhan di depan kediaman Ketua FPI DKI Jakarta, Buya Abdul Majid, hanya masalah salah paham antara Banser dan FPI. Sebenarnya di sana ada suatu kegiatan istiqosah di sebuah rumah saja. Ini hanya kesalahpahaman, kata Kombes Pol Arko Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Menurutnya kejadian semalam hanyalah silang pendapat. Ia mengatakan isu penyerangan yang dilakukan anggota Banser ke markas FPI tidaklah benar. Tidak ada penyerangan dari pihak manapun ya, kata Argo. Mereka bukan penyerang, tadi datang. Ketua Rela NU DKI Jakarta, Ita Rahmawati yang rumahnya dikepung oleh Front Pembela Islam menjelaskan kronologi kericuhan antara Badan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama dan Front Pembela Islam di Keramat Lontar, Jakarta Pusat pada Senin 17 April. Ita mengatakan kejadian tersebut bermula saat rumah orang tuanya yang merupakan tokoh muslimat NU, Hizbiyah, didatangi relawan advokat cinta tanah air. Mereka mengatakan bahwa ada aduan warga bahwa saya membagi-bagi sembako. Saya bertanya mana bukti dan saksinya. Kantong plastik itu berisi 2 nasi box. Apakah itu sembako? Kata Ita dalam keterangan tertulisnya yang diterima republika.co.id Selasa 18 April. Kemudian kata Ita, mereka membawa saksi seorang ibu yang malah mengaku tidak mengetahui apa-apa dan baru kenal dengan relawan akta yang membawanya tersebut. Setelah itu teman Ita yang bernama Musliha yang baru pulang dari pengajian hampir ke rumah Hizbiyah dengan menaiki angkot. Banser terima banyak kecaman netizen. Memang gitu ya, petantang petenteng kayak centeng Belanda. Barisan Ansor Serbaguna kembali membubarkan kegiatan ceramah. Kali ini kegiatan ceramah yang menghadirkan Sugi Nur Raha atau Gus Nur di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas pada Jumat 28 Januari 2022. Video aksi pengusiran tersebut tersebar di media sosial hingga kata Banser menjadi trending topik di Twitter. Sabtu 29 Januari 2022. Dalam cuplikan video yang beredar, terlihat anggota Ansor dan Banser tengah mengkonfirmasi kepada Sugi Nur secara baik-baik terkait laporan warga soal ceramah dugaan ujaran kebencian dari Gus Nur. Lalu Gus Nur meminta bukti video yang memiliki ujaran kebencian tersebut. Mana video saya yang meresahkan masyarakat? Ini baru saya senang karena kemarin katanya. Mana videonya mas? Biar bisa saya jawab sekarang. Tanyanya. Oke, yang pertama, ini mumpung belum pulang semua ini. Ada tidak saya ujaran kebencian menghasut warga membenci pemerintah?
Tanya Sugi Nur. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab orang-orang yang ada dalam ruangan dengan kata tidak. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan sumpah hingga akhirnya membuat salah satu anggota yang diketahui berasal dari Patriot Garda Nusantara ke tengah ruangan tersebut hingga terjadi perseteruan. Gus Nur pun tampak hendak meninggalkan lokasi. Sementara sejumlah pihak terus berseteru hingga akhirnya terdengar selawatan untuk meredam amarah kedua belah pihak. Video tersebut langsung membuat netizen memberikan beragam komentar hingga menjadi trending topik Twitter. Pro dan kontra terkait adanya aksi Banser tersebut seperti biasa menghiasi cuitan netizen. Namun banyak netizen yang menyayangkan langkah Banser tersebut karena di negara demokrasi ini tidak ada kewenangan ormas tertentu melakukan pengusiran seseorang untuk berbicara, terlebih berceramah. Astagfirullah, Banser gini amat sih. Hobinya bubarin pengajian oposisi pemerintah. Hargai perbedaan, gak semua mau jilat sepertimu. Cuit @lelaki 5 unyi. Bubarin aja itu Banser, bikin resah masyarakat, gak ada fungsinya kok. Ujar @adimas Prio. Apa Banser memang gitu ya, petantang petenteng kayak centeng Belanda? Ujar Prasetyo Sami. Banser kembali berulah. Kali ini acara penggalangan dana Gus Nur dibubarkan di Sukaraja, Banyumas dengan alasan meresahkan masyarakat karena tidak pro pemerintah. Tulis @rafispa STB. Gak jelas omongan Banser ini. Suruh nunjukin videonya malah berkelit kemana-mana. Ucap @harimau Sumatera. Wakil Ketua PGN Banyumas Gangsar Mijil Saputra saat ini ditemui wartawan pada Sabtu 29 Januari 2022 membenarkan adanya peristiwa dalam video yang beredar. Saya tegaskan, kami tidak membubarkan pengajian sebab banyak video yang beredar di media sosial ceritanya dipelintir. Saya PGN bernama Ansor dan Banser datang ke situ karena ada laporan warga yang meresahkan. Pertemuan itu tidak berizin, bahkan RT dan RW tidak tahu sama sekali. Klaim Mijil. Menurutnya, pada Jumat sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Barat, PGN bersama Ansor dan Banser datang ke lokasi pertemuan dengan baik-baik, malah dibentak-bentak. Akhirnya saya maju, saya malah diinjak kaki dan disikut bagian perut.